Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Selamat siang teman-teman. Bentar lagi kita mulai. Belum mulai ta? Udah. Sudah live. Udah live. Maksudnya kita Udah mulai. suaranya apakah mendengar suara Apakah kita? suaranya bersuara? Oh, ada. Oke. Apakah suaranya bersuara? Suaranya bergema ya. Halo. Udah, ada. Ada keluar halonya. Lama lo like-nya lo. Enggak. Itu kan berbuka. Nanti dia Biar suara kamu. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Adet. tes 1 2 3. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Langsung mulai. Yuk. Oke, kita mulai dulu ya untuk acara radionya ya. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat kita di sini, saya Farini. Amina. Yunus Hendri. Nah, Aditya. Yang akan bersama Anda untuk 15 menit ke belakang ya untuk acara radio. Sementara untuk FB tentu saja kita akan lanjut lagi nih. Nah, sekarang untuk hari ini dalam obrolan seperti judul yang telah di-post di FB ya, yaitu Kok kayak gini, kalau begini gimana dong? Kalau begini gimana dong? Apanya dong? kalau pakai dong ya, apa-apanya dong ya. Ya, karena tentu saja ya belakangan ini ya selain mungkin di luaran tuh heboh ya mengenai yang namanya latihan militer dari RRT. Meskipun kalau dibandingkan hebohnya tidak seheboh pas kedatangan dari Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ya. Karena kali ini malah presiden dari Taiwan yaitu Tsai Ing-wen yang melakukan kunjungan ke Amerika. dua negara Iya. sahabat yaitu Guatemala dan juga Belize, kemudian transit di Amerika Serikat. Nah, tapi tetap saja ya, itu hangatnya, panasnya. Ya tetap terasakan hingga kemarin ya. Iya. Bahkan mungkin teman-teman yang di luar bilang, waduh itu yang ada di Taiwan gimana tuh? Aman Apakah nggak? mesti Aman nggak? bagaimana? Aman nggak atau gimana? Terus terang sih Farini malah tidak tahu apa-apa. Bukan tidak tahu apa-apa sih, Kayaknya nggak tahu cuma seheboh. tapi maksudnya kayaknya nggak seheboh atau mungkin juga sudah terbiasa dengan situasi sebelumnya. Kalau Iya. Kak Adit, Kak Amina dan Kak Yunus gimana? Ya, kita kan sering mendengar ya dari berita-berita bahwa adanya kapal militer, pesawat tempur yang mengitari zona udaranya Taiwan, bahkan juga berulang kali, termasuk juga kapal induk, kapal perang yang juga singgah di Selat Taiwan. Bahkan juga di Taiwan sendiri kan antara Taiwan antar selat nih dengan laut yang di daratan Tiongkok, Tiongkok, itu kan ada garis tengahnya. Iya. Bahkan dikatakan juga dari militer itu sudah melintasi garis tengah yang ada. Aduh. Ya. Ya. Jadi seakan-akan itu cukup menegangkan ya. Hmm. Nah, padahal dalam kita kondisi di Taiwan ini selama ini sih masih aman-aman saja sih. Iya, betul. Jadi memang pemberitaan kemarin itu bahkan dibilang kapal dari daratan Tiongkok itu sempat berhadap-hadapan ya dengan kapal angkatan laut Taiwan. Ya. Dan katanya itu hanya dengan jarak 3 mil. Jadi benar-benar dari kapal itu bisa lihat ke kapal 3 seberang. mil? Deket. 3 mil laut. Ada fotonya, Enggak, maksudnya tapi bisa Farini nggak bayangin bisa lihat di dalamnya. itu Berarti dekat. kacamatanya hebat sekali dong. Bisa lihat kapalnya gitu. Kapalnya ada kapal di seberang sana ya. benar-benar dekat sekali. Jadi memang ya itu dia mungkin suasana menegang meskipun di sini dikatakan bahwa itu dari RRT sendiri itu hanya melakukan pelatihan militer saja Iya. dan sudah berakhir kemarin. Iya, kemarin. Nah, kalau tadi Kamina bilang kita aman-aman saja, terbukti kita semua berempat masih berada Masih di sini kok, nih. masih aman-aman. Jadi ya itu dia makanya. Dan Kak Adit sendiri gimana? Kalau saya sih kebetulan karena akhir-akhir ini lebih sering lihat Twitter gitu ya. Kemudian kalau dari Twitter dari Kementerian Pertahanan Nasionalnya Taiwan, MND itu juga ada akun khususnya. Dan tiap kali kalau ada kayak pesawat ataupun kayak kapal-kapal tiba-tiba nih katakanlah masuk nih ke kawasan Taiwan, biasanya bakal langsung di-post di Twitternya. Contohnya seperti yang Anda lihat di layar ini, itu kelihatan banget. Jadi apa misalnya kayak pergerakan dari RRT itu gimana, kemudian apa saja sih antisipasinya Taiwan dalam menanggapi hal ini kayak gimana, di-post semua di situ. Jadi lumayan tahu sih, bukan dari berita-berita di TV melainkan dari Twitter sana. Karena Iya, kalau ada satu fenomena yang Amina dapatkan beberapa bulan terakhir ini. Iya. Dimana Amina karena kalau transportasi ya dari rumah ke kantor itu kan naik kereta api. Nah, setiap pagi di kereta api itu banyak sekali
pemuda-pemudi yang nongkrong di sana. Sepertinya mereka juga memang nongkrong pendataan siap untuk masuk wajib militer. Ya, belakangan ini banyak sekali. Karena memang dipanggil kembali kan untuk latihan militer kan. Iya, ada kebijakan yang baru. Kebijakan itu sih. Ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Taiwan karena sekarang ini untuk wajib militer di Taiwan itu hanya beberapa bulan saja. Dibandingkan dengan dulu maka sampai 2 tahun. Kemudian setahun, sekarang hanya beberapa bulan saja. Jadi menghadapi situasi seperti ini, Taiwan tentu saja dibilang tidak melakukan persiapan nggak mungkin. Jadi melakukan persiapan dengan memanggil kembali nih mereka yang pernah ikut wajib militer, mereka yang bersedia untuk kembali lagi nih dan juga ya diwajibkan juga sih untuk ini. Betul. Jadi memang kemarin itu ya, kemarin kan hari Senin. Jadi ada simulasi militer dari Tiongkok dan juga katanya sih di kawasan Pingtung ya, di kawasan Hengchun itu juga sampai dipasang, yaitu adalah sistem anti rudal milik Taiwan. Jadi ada 5 sistem rudal itu dipasang. Jadi untuk mengantisipasi takutnya nih kapal militer Tiongkok melepaskan peluru, jadi begitu dilepas maka sistem ini akan juga melemparkan rudal dan rudalnya itu akan pecah di udara, jadi nggak sempat mendarat di darat. Jadi istilahnya diadu ya, kalau sistemnya. Jadi kalau seandainya ada dia terdeteksi, dia juga akan kirim lagi, jadi sama-sama, jadi tidak berada di daratan. Betul. Jadi memang kemarin itu juga sempat ya, mungkin di kawasan selatan juga kebetulan ada turis yang lagi lewat dan mereka juga cukup terkejut sih melihat tiba-tiba kok ada sistem itu dipasang gitu. Kemudian juga ada tentara. Bilangnya kan memang Taiwan dari dulu memang sudah ada pasang sistem ini. Jadi istilahnya, jadi boleh bilang ya Taiwan, rakyat Taiwan terutamanya ya, mereka jadi boleh bilang tegang-tegang tenang gitu, tegang-tegang TTT ya, 3T ya, tegang-tegang tenang gitu. Tegang karena ya tentunya kalau dengar berita ini kan maksudnya ya tentunya takut juga kan, apalagi sekarang dengan kemajuan post not sama 3M. Iya, tapi tentu saja ya situasi seperti ini kita harus pantau terus, kita juga harus mendapatkan informasi, tapi informasi yang benar, karena kerap kali menggunakan manfaat situasi seperti ini untuk menyebarkan informasi-informasi yang melenceng, yang malah membuat kita panik atau membuat kita tidak bisa berpikir dengan tenang atau bernalar. Ya, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti FB RTI dengan video-video yang ada, dan baru saja kita juga yang menayangkan salah satunya yang berupa emblem dari pilot udara, di mana ini juga dari sisi humorisnya ya, dengan mungkin agak sindiran yang menggambarkan beruang Taiwan hitam itu dengan kepalan tangannya itu menonjok Winnie the Pooh. Siapa Winnie the Pooh? Kenapa harus Winnie the Pooh? Ya pokoknya ya itulah. Jadi terus terang ini kalau yang namanya masalah politik, masing-masing orang tuh memiliki pemikiran, memiliki pandangan, dan juga memiliki prinsip yang mungkin berbeda-beda tergantung dari ya itu dia masing-masing ya. Jadi tentu saja kita tidak bisa menyalahkan Taiwan, menyalahkan RRT, menyalahkan Parini, menyalahkan Kak Amina atau Kak Adit. Yang pasti tentu saja kita sebagai ini harus berhati-hati. Kemudian juga kita ini akan untuk hari ini ya, kita akan sedikit membahas mengenai nih yang lagi viral nih di Taiwan ya, terutama ya. Termasuk ya. Viral di Taiwan, apakah itu? Sebelumnya kita lihat nih, katanya si bintang Cancer bilang lagi memanas ya Kak, gimana nih? Ya nggak gimana-gimana ya. Dan kadang-kadang orang bilang ya kita berserah pada yang di atas aja deh. Kita bersiap-siap. Udah mulai panas. Sudah mulai panas. Kalau itu masih kedinginan. Kak Adit selalu beda ya sama kita ya. Dia mau tampil beda. Gitu. Tampil beda daripada yang lain. Tapi yang pasti dia seragamnya itu abu-abu dan ya itu dia krem putih, abu-abu gitu ya. Pernah sekali sih pakai warna hitam, membuat orang kita bilang ya. Kenapa itu? Kena kecelup warna hitam atau gimana? Biar kelihatan kurus kalau pakai hitam. Jadi kembali lagi nih, situasi memanas karena sudah musim panas itu ya. Sudah itu juga panas, sih. Meskipun kalau seandainya belum benar-benar liwat yang namanya Tuan Uce, ya selimut tolong ditaruh di pinggir dulu deh, jangan disimpan dulu ya. Tapi katanya minggu ini bisa sampai 30 derajat. Panasnya itu kayak lagi di musim panas gitu sih. Katanya untuk minggu ini ya. Tapi minggu depannya lagi kita belum tahu, mesti lihat gitu ya. Jadi mungkin tantangan puasanya buat teman-teman yang lagi puasa itu lebih meninggi lagi ya. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi tuh. Lebih bersemangat ya. Dan kemudian juga lebih biar lancar. Semoga sampai bisa tuntas dan bisa full. Betul. Biasanya bisa amin. Apalagi yang lagi memanas
yang lagi Yang ingin memanas kita yang bakal bagikan. kita bahas. Jadi, Katanya ada kasus apa ini? Wisatawan Taiwan. Iya, yang ternyata wisatawan Taiwan yang katanya di Indonesia, di Bandara Indonesia itu dimasukkan ke, kan kalau orang bilang paling sih berapa kali pernah dengar sih, dimasukkan ke kamar kecil gitu. Kamar kecil, kecil. saya WC. pikir kamar ya, itu makanya WC. Bukan ya? Katanya apa Tapi mending kamar kamar kecil khusus, dibandingkan masukkan ke kardus. Oh iya, itu Paketin, bahaya kirim lagi. pulang, Oh, masuk nggak muat kargo ya? pulang. Kasihan gitu. kardusnya. Enggak, masalahnya kalau untuk ukuran kita gini kayaknya overweight deh. Sekarang Oh, iya. apalagi kalau naik pesawat biasanya ya sekarang kalau seandainya nggak ngomong jelas itu biasanya sekarang peraturan cuma 1 piece. Satu piece. Satu Oh, pieces iya. dengan berat katanya Bagasi, 23. bagasi. 23 kilo ya. Ini udah lewat ya, Mas. Loh, ini mesti dipotong-potong Kalau kan? enggak, kalau kita masuk kardus mau Menjelas disembunyikan dong. susah karena Iya. diangkat jebol, orangnya keluar Oh lagi. iya. Keluar gigi. Pakai yang sistem kontainer lah yang bisa tahan banting gitu. Iya, apa nih ceritanya nih? Iya, jadi ada apa wisatawan Taiwan ya katanya pergi main ke Bali, kemudian diapain Kak Yunus? Dimasukin ke kamar gelap katanya. Oh, kamar gelap ya. Tanda Jadi kutip gelap-gelap kamar dong. gelap. Kamarnya nggak ada Bukan lampu remang ya. Oh, nggak ada lampu. Buka lampu Bukan dulu. remang-remang. Jadi Gelap beneran. Tanda kutip ya. Iya, gelap. kamar ya ini istilah gelapnya itu kamar gelapnya itu istilah Kamar, Taiwan. iya, iya. Bukannya benar-benar gelap ya. Kalau kita di Indonesia biasanya bilang kamar kecil, tapi kamar kecil kadang-kadang kamar kecilnya WC lagi. Maksudnya kamar kecil karena ukuran ruangannya itu lebih kecil. Ya, tentu saja ya beritanya dikatakan dimasukkan diajak ke kamar gelap. Gara-gara katanya dia sempat foto di area Video imigrasi. atau foto ya? Iya, pokoknya mendokumentasikan seperti itu. Kemudian akhirnya dia dipanggil oleh petugas, kemudian disuruh masuk ke dalam kamar tadi. Kemudian dimintain katanya ada sebanyak $4.000 Amerika Serikat. Wow. Dimintain uang sebanyak itu. Jadi kaget aja, begitu sudah kaget akhirnya petugas mendendanya hanya $400 saja. Kemudian di korting lagi katanya. Iya, jadi cuma bisa di 350. jadi terjadilah transaksi tawar-menawar Bargaining di ya. situ. Ya, ada tawar-menawar Iya, di kemudian dalam kamar. akhirnya itu katanya orangnya bilang tidak ada uang ya. Iya, nggak ada uang. Dan lebih uniknya lagi, ternyata di dalam kamar itu juga ada ATM. Oh. Ya, kita juga karena kita juga tidak Mesin jelas ATM. ya. Langsung ambil Apakah gitu. itu Iya, di ruang langsung mana ambil. gitu Atau kan bisa bukan jadi kartu gesek Atau ini, mungkin di kartu. dekatnya gitu ya, di Oke, dekat kamar itu ada ATM atau seperti apa ya. Kemudian akhirnya sang turis tadi kemudian juga menarik uang, kemudian dibayarkan kepada petugas tadi. $400 Amerika. Iya. Jadi di korting, ya, di korting lagi. Karena katanya karena keterbatasan dari pengguna pagu dari pengambilan ATM. Jadi satu kali ngambil tuh cuma hanya bisa berapa. Iya. Jadi tidak bisa lagi. Jadi akhirnya ya seperti itu. Nah, tentu saja ya ini karena didengar dari pihak ya itu yang mengatakan bahwa dia turis Taiwan. Tapi ya meskipun demikian ya apa sebenarnya terjadi ya tidak ada Kita nggak bukti tahu. jelas. Jadi ya tentu saja apakah benar demikian kita untuk saat ini hanya karena kita berada di Taiwan dan hanya inilah si turis Taiwan ini yang memberitahukan Kabar tersebut. kronologis kejadiannya tapi tanpa bisa dibuktikan. Betul. Bukan berarti kita bilang dia apa namanya 100% salah. atau dia 100% benar. Benar, Nah, betul. itu juga itu dia. Iya. Yang pasti berita-berita seperti ini kayaknya lumayan cukup sering ya didengar ya. Iya, sering dan ada kasus-kasus banyak membuat ya, orang terus terang sih Deg-degan ada sih beberapa kalau mau orang yang takut. yang pernah ke Asia Tenggara, Iya. pernah bermain ke Asia Tenggara dan pernah istilahnya pernah mencari informasi tentang ke Taiwan, biasanya mereka bakalan terima iya nggak sih mesti begini gitu. Iya. Iya, Sebenarnya kita juga mengharapkan ya untuk kondisi pintu masuk negara Indonesia seharusnya itu mungkin lebih bisa transparan. Iya, Pemerintah lebih itu lebih turun tangan untuk mengawasi, mengelola dan melindungi. Mungkin melindungi warga sendiri atau juga warga asing yang mampir ke Indonesia untuk berwisata kan bisa mendatangkan devisa untuk negara. Iya. Ini mungkin yang menjadi harapan rakyat Indonesia ya. Betul. Ya padahal ini kan keuntungan ya. Betul. Tapi yang jelas memang sih kalau di area imigrasi memang dilarang ya untuk Iya. mendokumentasikan ya Tidak dalam hanya bentuk di Indonesia apapun. ya, itu di mana-mana juga. Nggak Karena boleh. tentu saja mungkin ada banyak yang rahasia deh. rahasia dan juga privasi orang. Betul, Kan betul. kita sendiri kita tahu di Taiwan sendiri ya kalau kita foto orang Iya. ada Ada mukanya aja undang-undang. kalau seandainya Tuntut tuh. belum dapat izin aja tidak boleh. Apalagi Anda begitu karena ada petugas segala
segala macam, dan nanti takutnya ya itu dia kalau diambil cuma cuplikan sedikit aja atau gimana kan itu salah makanya. Contohnya seperti di Taiwan sendiri kan, para kita saat kita memasuk apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibawa, itu dengan jelas dari awal sebelum berangkat, kemudian masuk mau turun pesawat juga diingatkan. Nah, kondisi demikian kan bagi penumpang atau warga yang hendak masuk kan sudah harus tahu, mengetahui, dan apabila melanggar itu ada konsekuensinya. Ya, ya meskipun ada yang bilang juga komentar loh, kan sekarang kemana-mana selalu HP di tangan. Jadi ya kadang-kadang nggak berasa kita tujuannya kan mau check in, kemudian mau foto gitu kan. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Ya untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Sementara untuk di FB kita akan lanjut lagi. Saya Farini, Amina Chandra, Aditya. Kita mohon pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Iya. Ini kita baca sedikit nih ya mengenai komentar. Jadi kita juga bisa teman-teman juga bisa berbagi nih komentar dan juga tips-tips ya mengenai bagaimana nih kalau seandainya kita pulang ke Indonesia, kemudian kalau saat kita berada di bandara gitu ya. Nah di sini ya tentunya ada Bung Edi Setiawan yang lagi memantau, kemudian Airanda, good afternoon, kemudian Naina Wasila, kalian jangan ketawa karena maklum ya ini kacamata juga ya. Gitu ya. Wasila. Itu katanya ada. Bung Edi bilang, nyimak, selamat siang, sehat selalu, amin, kita semua sehat ya, dan semangat ya untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada yang bilang suaranya menggema banget, tapi sekarang udah oke ya. Dan di sini acara apaan kakak? Nah acara apa nih? Obrolan, acara dan Kak Adit, katanya Kak Adit sama lo dengan bintang Cancer. Setahu maksudnya takut dingin. Takut enggak. Kayaknya Kak Adit takut dipalak gitu ya. Enggak, kalau kita zona jelas, kalau Kak Adit zona abu-abu. Saya suka abu-abu. Zona gelap dong ini. Itu kamar gelap tadi tuh. Kamar gelapnya ya. Jadi bukan gelap juga. Iya, kemudian Danti Partiwi, selamat siang RTISI, Taipei hadir nyimak, terima kasih. Dan di sini Airanda juga komentar ya. Pada dasarnya Taiwan adalah wilayah Tiongkok, di mana itu diakui dunia, namun Taiwan ingin merdeka dan punya negara sendiri. Di mana faktanya selama ini Taiwan bisa berdiri menghidupi sendiri, masyarakatnya tanpa tergantung Tiongkok. Jadi kedua belah pihak punya alasan yang tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar gitu ya. Atau ya masalahnya kadang-kadang kita juga susah ya. Susah-susah gampang, bukan TTT lagi ya. Tegang-tegang tenang. Emang complicated. Kemudian untuk komentar berikutnya yaitu di Indonesia banyak penipuan dan pemerasan selama ini yang dilakukan hanya dengan cara menyalahkan pejabat. Kemudian Airanda juga bilang, saya tidak sedang membela pejabat, bukan mencari solusinya. Akar dari masalah ini adalah moral manusianya. Jika SDM punya moral yang baik, maka saat jadi pejabat akan berperilaku baik. Setuju. Betul, jadi moral ya. Jadi moral dan kemudian boleh bilang meskipun ya pemerintah berupaya sedapat mungkin untuk istilahnya mengatur, mendisiplinkan. Betul. Tapi kan karena begitu banyaknya, kadang-kadang sampai ke praktik-praktik kecilnya itu, pretelannya istilahnya, itu sulit sekali kan. Udah gitu tahu aja Indonesia kan besar sekali ya, tapi yang pasti yang Farini agak kagetnya ya, kok bisa di Bali gitu, karena biasanya kebanyakan konotasinya kalau di Bali itu penerbangan bandara internasionalnya lebih gimana. Banyak yang bilang kalau seandainya mungkin kalau ke bandara lainnya, ke Jakarta lah, ke Surabaya atau kemana-mana, mungkin katanya kadang-kadang diresein gitu kan, istilahnya kan, diresein ya, entah pokoknya kita pikir kita nggak ada apa-apa, tapi kok bisa nanya ini ono akhirnya kok diresein. Sementara kalau di Bali langsung aja deh kayaknya gampang. Contohnya lagi pas pandemi kemarin katanya ya, ini juga Farini juga dengar saja ya teman-teman ya. Ada yang teman Farini yang bilang katanya yang istri dulu kan mesti ada lindung peduli segala macam kan. Nah kalau di Jakarta itu prosesnya ketat sekali. Mesti lihat gini kono, tapi di Bali banyak yang katanya ya udah liwat aja gitu. Dicek satu persatu. Katanya nih ya. Katanya ya, kembali lagi ini hanya katanya karena bukan Farini sendiri yang ngalamin. Betul. Jadi memang Kak Adit, Kak Amina atau Kak Yunus pernah nggak ngalamin apa gitu di bandara? Pernah ngalamin?
wifi-nya susah banget gitu ya. Wifi iya. Iya, Jujur wifi-nya aja, susah Mina banget. pernah. Udah gitu ya agak ribetnya sekarang ya kan mesti pakai email segala macam ya. Iya. Jadi memang banyak yang istilahnya lebih Itu Banyak peraturannya. jikalau pengen colok kartu SIM-nya Indonesia ke handphone kita, Oh, kemudian gitu. dapat sinyal internetnya ya, harus bayar email segala macam. Iya. Aha. Iya, lapor Itu karena pajak, ya. tentu saja karena handphone yang kita bawa bukan dibeli di Indonesia. Iya, itu Jadi dia. otomatis ada banyak peraturan gini gono ya. Mhm. Sementara kalau seandainya Anda ke Indonesia atau mungkin teman-teman Taiwan Anda yang mau ke Indonesia, jangan takut dengan yang email-email gini karena apabila membeli apa istilahnya data Heeh. kuota dari Taiwan itu nggak masalah, dia tidak akan mempermasalahkan. Oh, bisa berarti Iya, ya. Dan ada tuh apa di bandara atau mungkin juga sekarang katanya ada yang sini kuota ya. Kuota. Oh, sini SIM, SIM SIM card. Iya, Iya. kayak SIM SIM card gitu. Tapi SIM dia cuma buat digital. Kuota aja, kuota nomor doang. nggak berubah. Oh. Nomor nggak ada, jadi cuman iya. beli kuota internet. Kuota internet untuk Indonesia Untuk pakai Indonesia. bisa. Dan kalau kemarin ini Fahri ini kita lihat ya belinya malah itu bisa buat ke negara Asia Tenggara. Jadi kita masuk Singapura, Malaysia, Indonesia. Oh. Dan lainnya. Jadi pas Indonesia bisa pakai. Jadi katanya. nggak perlu lapor email, nggak perlu. beli kartu digital tadi. Iya, atau bisa nggak beli pakai. kartu di airport bandara Taiwan sih kalau Oh, hari ini ya. Tapi hanya untuk internet teman-teman ya, nggak bisa buat Internet. halo-halo ya. Tapi sekarang halo-halo juga nggak Iya, perlu line. banget sampai ke hubungin ke supir lah, Iya, pakai ke teman lah semua internet, kalau iya. nggak Wah. WA ya online gitu. Ya, Iya, atau Facebook. Kalau nggak ada internet kita boleh bilang mati kutu Mati gitu kutu, istilahnya ya. Tapi agak ribet ya. Heeh. Masih tetap ribet ya. Ribet sih. Terus Agak terang banyak yang bilang ya Peratelannya akhirnya ya peratelannya Iya. banyak. Jadi begitu nyampe bandara Indonesia kayaknya repot deh. Ntar mesti visa on arrival, Iya. kemudian ngantri ini Daftar mesti sana lihat sini. ini aduh gitu yang apalagi memang sih saat ini memang mau nggak mau kita mesti ke peralihan digital ya. Jadi semuanya serba ya itu Serba digital. online. Kalau nggak ada Serba online tapi sampai di Indonesia Nggak ada nggak bisa wifi. pakai. Nggak bisa pakai. Iya. Terus kalau misalnya ada sih di bandara ada wifi yang bandara yang disediakan secara gratis. Tapi lemot. Susah connect-nya. Ya susah koneksinya. Tetapi kenapa nggak mengizinkan warga asing atau warga sendiri untuk beli internet di Indonesia Nah. aja? Biar orang Indonesia kan juga bisa untung. Iya, bisa untung. Oh iya, tapi apa boleh buat Iya. peraturannya. Kadang Emang mungkin begitu. mungkin ada Peraturan pertimbangan is peraturan. lainnya lah. Itu yang ya mungkin yang kita tidak biasanya orang awam tidak tahu. Mungkin ada pemikirannya. Ya mungkin kalau seandainya jual SIM card ke orang asing bisa juga kan katanya sekarang banyak penipuan menggunakan apa namanya Data orang atau nama. Takutnya apalah. nanti kalau sudah nggak dipakai atau gimana nggak kelacak dan lain sebagainya. Iya. Oke. Oke deh, sekarang kita kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman ya bahwa pada tanggal 23 April yaitu hari Minggu pertama setelah memasuki Lebaran. Nah, Lebaran karena kan masih tanggal 21 atau 22 ya kan. 21 atau Masih 22. tunggu waktunya ya. Nah, Ternyata kita jadi amannya aja deh tanggal 23-nya gitu. Yang pasti dua-duanya udah pasti liwat gitu ya. Ya pasti Lebaran sudah ya. Yaitu dia Temu Kangen, kemudian juga Kartini Indonesia. Kartini memang di Indonesia ya. Kartini Kartini berlebaran di berlebaran, Taiwan. Dan akan banyak sekali performance-nya ya. Iya. Seperti yang nanti iklan-iklannya atau juga promosi-promosinya akan kita mulai blast di sini. Dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman lainnya. Anda bisa berlebaran bersama dengan teman-teman di Taipei Main Station. Lokasinya itu di aulanya lantai 1. Oh, yaudah, paling Jadi kalau praktis. hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, Pas banget. ya pasti bisa ketemu sama teman-teman. Banyak makanan. Iya, banyak Mau makanan. gabung gimana? Cara ikutan gimana? Langsung saja datang. Langsung datang. Langsung Join. saja ya. Dan kita Mulai jam? jam 2. Oke. Jam 2 sampai jam 5, tapi sebelumnya mungkin sudah ada persiapan, sudah ada ya di pinggir-pinggirnya ada stand-stand ya, tetapi ya itu dia karena kita bekerja sama dengan Taipei Main Station ya, itu jadi tidak ada yang namanya istilahnya transaksi dalam bentuk uang. Oke. Jadi mungkin hanya bisa scan QR code lah, inilah itulah gitu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, karena ini dia boleh bilang untuk pertama kali nih setelah pandemi
ini kita bisa berkumpul lagi. Jadi sebisa mungkin ya menjaga istilahnya menjaga menjaga nama Indonesia agar selanjutnya kita bisa menggunakan event-event ini nih untuk ini ya. Bisa buat acara juga di sana. Iya, karena sebelum-sebelumnya kan sempat nih kejadian yang katanya sampah. Kemudian yang katanya ini bukan pekerja migran Indonesia tapi pekerja migran secara umumnya ya. Itu katanya pernah ada kejadian yang cuci segala sesuatunya di air mancur sampai berapa kali dihalangi nih untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini boleh bilang kembali lagi nih pecah telur nih bisa melangsungkan kegiatan ini. Jadi mohon kerjasamanya dan juga sukseskan acara ini. Dengan demikian selanjutnya mungkin setiap tahun lah atau setiap kali secara berkala kita juga akan bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan untuk teman-teman Indonesia. Asik. Iya, jadi ya begitulah untuk acara di hari ini live-nya. Hari ini tadi ngomongnya udah sampai untung masih ingat napas ya. Intinya sampai jumpa tanggal 23 April di Aula Taipei Main Station lantai 1. Jangan lupa ya, ajak teman-teman Anda dan juga ajak juga orang Taiwan nih. Karena ini memang lokasinya kan umum, tempat umum. Akan banyak Indonesia. Kemudian kita juga satu pabrik digorong, digotong masuk ke sini. Tidak siapa takut ya. Ada hadiahnya enggak, Kak? Ada dong. Ada hadiah. Kegiatan masih ada hadiah. Kemudian juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Taiwan. Jadi sekali lagi jaga nama Indonesia dan sekaligus juga mempromosikan nama Indonesia, budaya Indonesia dan segala sesuatu tentang Indonesia pada masyarakat Taiwan. Dan sekarang kita pamit dulu kali ya. Oke. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa.